بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Wa idza dan apabila talaqtum kalian mentalak an-nisaa wanita-wanita, istri-istri. Jadi dalam bahasa Arab tuh gini ya. Iya. An-nisa wanita-wanita atau juga istri-istri. Kalau imra'atun wanita ya, atau istri. Tuh. Tapi selalu biasanya ya dibedakan antara imra'atun dengan an-nisa. Biasanya kalau imro'atun itu disebut sebagai seorang istri yang belum punya anak. Oh. Biasanya kalau disebutnya imro'atun, imro'ati, orang mengatakan hadhihi imro'ati. Berarti belum punya anak. Berarti belum punya anak. Biasanya ya. Belum punya anak. Keluarga Imran. Baik. Wa idza talaqtumun nisaa, apabila kalian mentalak istri-istri, fabalaghna. Naknya ini apa nih artinya? Nak ini mereka. Nah ini nih. Ya, mereka perempuan. Ya, mereka yang ini nih. Fabalaghna, fa-nya artinya apa? Fabalaghna artinya maka atau lalu. Lalu mereka sampai ajalahunna, pada ajal mereka. Ajal batas. Ya, batas akhir. Ya, batas akhir menunggu. Batas akhir iddah. Jadi kalau dia masuk batas akhir iddah, fa'amsikuhunna, maka pertahankanlah oleh kalian, wawunya nih kalian ya, kalian dari masaka, imsak ya kan, imsak menahan diri dari apa saja yang membatalkan puasa. Fa'amsikuhunna, maka pertahankanlah mereka dengan apa? Dengan rujuk. Bima'rufin, dengan cara yang ma'ruf. Kalau mau rujuk, rundingan yang benar-benar. Ya, ngomong. Ya, istrinya misalnya nyesel, aduh mas nyesel, saya tidak lagi deh kasar. Ya. Suaminya kasih nasihat, ya Neng, ya, selagi kita berkeluarga ini tujuannya surga Allah, ridha Allah, kita pasti sukses. Ya. Kita perbaiki tujuan kita. Kita ini mesti fokus untuk taat kepada Allah,
fokus untuk taat kepada Rasulullah, fokus untuk mencari ilmu yang bermanfaat, fokus untuk berakhlak yang mulia, fokus untuk mencari nafkah yang halal. Gitu. Mesti paham. Jangan kesalahan-kesalahan yang telah lalu diungkit, nanti akan jadi api lagi. Dibuang di comberan yang salah-salah tuh. Ya, dimaafkan. Istri salah, maafkan. Suami salah, maafkan. Gitu. Dengan saling memaafkan jadi adem. Gitu ya. Nggak tahu ini masih muda-muda apa sudah nenek-nenek semua. Sudah expired, Ustaz. Iya. Saya kan nggak lihat. Soalnya namanya perempuan semua, laki-laki nggak ada. Ya. Ini kan yang dengar juga, yang muda-muda ada juga yang dengar. Ya. Ya, yang muda yang dinasehati. Iya. Yang tua cerainya karena meninggal. Iya. Begitu ya, mesti sabar. Mesti sabar. Apa sih mau dicari di dunia ini? Sebentar lagi juga pada mati. Jadi jangan bergaya jadi perempuan meskipun cantik seperti apa, jangan banyak lagu. Ya, bentar lagi juga mati, bentar lagi tua. Ya, pipinya banyak sekengan, ya laki-laki juga sama. Ya. Jangan mentang-mentang masih bisa berjalan dengan tegak. Ya. Coba kalau Allah kasih stroke, ya, jangan sombong. Ya, laki-laki ganteng kena stroke, apaan yang disombongin ya? Ya, keseleo sedikit nggak bisa jalan. Udah, pokoknya jangan sombong deh manusia mah. Nah, nggak ada guna. Ya. Jadi itu kita dinasehati oleh Allah kalau sudah mendekati ajalnya, mendekati batas akhirnya, diperhitungkan mau diteruskan atau mau dilepaskan. Kalau mau diteruskan, fa'amsikuhunna bima'ruf. Ya. Dipertahankan dengan yang baik-baik, dengan cara yang baik. Au sarrihuhunna. Apa nih kata saroha nih? Dari kata saroha kan? Saroha itu bebas, sarraha membebaskan. Atau bebaskanlah hunna mereka itu bima'ruf dengan cara yang ma'ruf. Jadi kalau mau dilepaskan dengan cara yang ma'ruf. Pakai HP. Kok pakai HP? Iya ini. Komputernya lemot. Koneksinya kan. Baik ya. Jadi begitu ya. Jadi diperhitungkan. Jangan gegabah. Seolah-olah mentang-mentang jadi laki-laki. Gampang mau cari lagi. Waduh, mencerai gampang sekali. Yang ini karena cantik, gampang sekali minta cerai. Dia nggak tahu tuh ada hadis. Ayyuma imra'atin talabat at-talaqa min ghairi ma ba'sa bihi fala tashumma ra'ihatal jannah. Atau hurrimat 'alaiha raihatul jannah. Itu hadis Rasul ya. Wanita manapun yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan yang mendesak yang dibenarkan oleh syara', maka ia tidak akan mencium bau surga. Tuh. Ya, dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta cerai. Waduh, rupanya tuh enak banget kalau tidak punya suami. Waduh, manusia nih suka edek kata orang Cirebon. Ya, Bu Sumiati ya. Iya. Ya, sudah Cirebon dengan Jawa Tengah bahasanya mirip-mirip. Ya, suka edek katanya. Ya. Sombong, waduh. Manusia mah. Memang kudu ngaji ya supaya ngerti. Iya, supaya tahu hukum-hukumnya.
ngerti hukum, ngerti keadaan dirinya. Tuh, secantik apapun manusia, kalau jalan tuh membawa apa dalam perutnya? Kotoran. Membawa kotoran, kok sombong. Ya. Baik ya. Wala tumsikuhunna, dan janganlah kalian mempertahankan mereka atau rujuk kepada mereka, kepada istri-istri kalian, diroron annya artinya karena, ya, karena untuk menyengsarakan, Diroron menyengsarakan. lita'tadu, agar kalian melampaui batas. Jangan. Ya. Itu tuh, istri itu manusia. Istri itu dihalalkan dengan hukum Allah. Kitanya jangan mempermainkan. Ya. Ya, manusia terkadang, ya laki perempuan sama saja sih ya. Masalahnya masalah latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan akhlak, pendidikan akidah. Masa iya gara-gara suaminya poligami burungnya ditepas ya. Ada-ada saja. Nggak benar. Ya, manusia ini. Jadi dia kira suaminya miliknya, enggak. Suami kok dianggap miliknya, bukan. Ya, jadi suami itu dia punya hak. Dia punya hak mau 2, mau 3, mau 4 tuh. Yang penting dia bisa adil. Adil. Gitu. Kalau dirasa oleh istri tuanya nggak adil, yang nasihati, Mas, ente nggak takut neraka, Mas? Ente adil kagak, kerja cuma beca, sehari cuma dapat 20.000, mana cukup? Kata suaminya, beca mah cuma lahiriahnya saja. Nih, duit nih ada 1 miliar. Ya, itu dia kira-kira. Dari mana itu? Dari mana nih? Ya, ini cuma intermezzo aja, Bu. Ya, maksud saya, jadi istri itu yang sayang sama suami. Yang sayang sama suami. Mas, aku tuh, Mas. Ada yang masih muda nggak nih? Sudah mantan muda. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Anggap saja ini semuanya masih muda semua ya. Ya. Masih gadis semua ya. Mas, aku tuh Mas bukan melarang sampean punya bojo lagi, Mas. Ente mau punya bojo 2, 3, 4 itu hak ente, Mas. Tuh, tapi ente nggak takut neraka, Mas. Ente bakalnya bisa adil toh. Terus kata suaminya, kapan kamu mengizinkan? Insya Allah saya bisa adil. Tapi kalau tidak mengizinkan, wah bohong terus nanti. Mau kemana, Mas? Aduh, mau rapat kemana? Rapatnya nih jauh nih. Berapa hari, Mas? Ya ini sih dari kantor sih suruh 3 hari. Ya dibikin suratnya, bikin sendiri, tanda tangan sendiri, stempelnya bikin sendiri, stempel seolah-olah dari kantornya. Laki-laki mah pinter gitu-gitu. Tapi nih jangan ditiru nih. Sepanjang hidup dusta terus dengan istri, nggak benar, itu nggak adil. Ya, jadi kalau dapat, kenapa ulama-ulama Indonesia banyak yang mengatakan harus dapat izin dari istri? Karena dengan dapat izin dari istri itu akan mudah memberitahu, ya, akan mudah untuk bisa adil. Ya, malam ini, ya seperti itulah. Tapi kalau enggak akan dusta terus. Nah, bisa nggak minta izinnya? Kan masalahnya kan adil. Baik ya. Atau istrinya mengatakan, Mas, ente kan punya uang cukup. Ya, ente kan orang alim. Tuh. Ente punya hak lebih dari 1, Mas. Saya dukung, Mas. Mana, Mas? Nanti saya yang melamarkan. Oh, begitu. Ya. Karena istri masuk surga jangan nanya.
Pokoknya dalam hatinya istri itu bagaimana pokoknya Mas ridho sama saya. Bagaimana caranya Mas itu senang. Tidak terganggu. Mas tidak berbuat maksiat dengan mata Mas. Wah, itu. Saya khawatir sampean matanya jelalatan kemana-mana. Ente mau menikah lagi, ayo saya dukung Mas. Supaya ente tetap dapat surga. Gitu. Ya. Waduh, ini Ustaz ngomong poligami. Ya, saya lagi ngajarin. lagi kasih tahu ya bahwa yang semestinya itu bagaimana suami mendukung istrinya masuk surga, istri mendukung suaminya masuk surga. Bagaimana hak suami itu terpenuhi, hak istri terpenuhi. Bagaimana keadilan itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya dan seterusnya. Gitu ya. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa melakukan, waman dan barang siapa yaf'al melakukan dzalika yang seperti itu. Mana tuh? Ya. Imsak diroran. Ya. Dia mempertahankan istrinya tapi untuk menyakitinya. Apa kata Allah? Siapa yang melakukan hal seperti itu faqad dzalama, maka sungguh zalama, ia telah menzalimi nafsahu, dirinya sendiri. Orang menzalimi orang lain, menzalimi dirinya sendiri. Dusta kepada orang lain, dusta kepada diri sendiri. Gitu. Tapi banyak tidak paham. Zaman sekarang yang namanya penipuan nggak selesai-selesai. Manusia ini aduh. Ya. Baik. Wala tattakhidhu, dan janganlah kalian menjadikan ayatillahi, ayat-ayat Allah, huzuan, sebagai bahan olok-olok. Untuk olok-olok jangan. Mana ayat-ayat Allah? Ya istri itu ayat Allah. Suami itu ayat Allah. Ustaz yang benar aja. Ya memang ayat Allah itu yang tertulis saja kah? Maka Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Apa katanya? Di antara ayat-ayat Allah adalah bahwa Allah menciptakan kalian. Ya, dari jenis kalian sendiri. Azwajan, pasangan-pasangan. Jadi diciptakannya pasangan-pasangan itu ayat itu. Tanda adanya Allah. Tanda kebesaran Allah. Ya. Ada tuh dititipkan yang namanya hormon testosteron, hormon progesteron, macam-macam lah. Yang menjadikan laki-laki rindu kepada perempuan, perempuan rindu kepada laki-laki. Kayak gitu manusia. Itu dari hormon tuh. Allah titipkan. Kalau tidak, mah tidak ada cinta yang tidak akan berkembang biak. Ya. Artinya apa? Artinya harus disyukuri. Punya suami harus bersyukur, punya istri harus bersyukur. Dan satu lagi, ya harus bersabar. Gitu kan? Jadi jangan dijadikan bahan olok-olok ayat-ayat Allah. Ya, mana lagi ya aturan-aturan Allah, aturan-aturan Al-Qur'an itu ayat-ayat Allah. Aturan pernikahan kenapa nih panjang banget nih? Karena urusan kesejahteraan. Ini Allah nih yang menerangkannya secara rinci, Allah sendiri. Kenapa? Karena Allah yang mengetahui maslahat ciptaannya. Siapa yang lebih mengetahui maslahat manusia? Apakah manusia sendiri atau Allah yang menciptakan manusia? Nah, ya pasti Allah lah yang lebih mengetahui. Makanya jangan suka ditantang, jangan suka ditentang. Ya. Aturan-aturan Allah. Jadi apa nih? Wadhkuru, dan ingatlah kalian ni'matallahi, akan kenikmatan Allah. Alaikum, kepada kalian. Katanya kalau taknya ini terbuka begini, itu artinya secara umum. Luas sekali. Nikmat Allah itu tidak sedikit. Tapi kalau ada tak marbutoh, ini sebagai
taknya tertutup begini nih sebagai satu isyarat kenikmatan khusus ya pada satu hal yang sedang dibicarakan. Ya, wa ma anzala alaikum, dan apa yang telah Allah turunkan kepada kalian minal kitabi, berupa Alkitab. Ya, nikmat Allah itu tidak terhitung. Ya, kenikmatan berupa apa yang Allah turunkan, yaitu Alkitab, Al-Quran ini kenikmatan yang tak ternilai harganya. Wal hikmati, dan hikmah. Ya, sebagian ulama mengatakan hikmah di sini adalah al-hadits. Ya. Ya'idzukum, ia menasehati kalian. Ya'idzu ini dari wa'adha. Ya, wa'adha ya'idzu. Ya, wa'adha ya'idzu. Bagaimana itu prosesnya? Itu prosesnya pada pola fil. Fil itu kan ya'idzu kan? Ya'idzu. 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 Ya-nya dibuang. Tuh, jadi idzu. Idzu. Oke ya. Nah, kasrohnya ini bisa berupa ya. Fayala. Ya. Atau wawu di awal yang hilang, wafala. Idzu itu sama saja, bisa ayadha, bisa wa'adha. Ya, ternyata dari wa'adha yang artinya menasehati. Gitu ya. Wa'adha artinya menasehati. Oke ya. Jadi ya'idzukum bihi, Allah menasehati bihi dengannya. Dengan apa? Dengan Quran dan hadis. Quran. Ya, dengan kitab, Alkitab. Atau dan dengan ma. Ya. Atau dengan ma, ya. Bihi dengan ma. Ma itu ada dua. Alkitab sama hikmah. Hikmah. Hikmah hadis. Ya, kalau orang Jawa bihi kelawan ma gitu. Ya'idzukum hale nasehati sopo Allah maring sampean kabeh bihi kelawan ma gitu. Ya Bu ya. Ustaz, Ustaz. Kayak kiai aja kan? Injih. Rama kiai. Pak Ustadz, mohon maaf bisa agak pelanan nggak Pak Ustadz? Oh, ini saya kecepatan? Cepetan ya Pak Ustadz, buat saya kecepatan Pak. Yang mana ini? Yang itu? Azza tadi Pak, yang itu. Ya itu Pak. Ya, silakan. Boleh ditulis, boleh di screenshot ya. Ya, saya screenshot Ya, Ustadz. Oke. Ya, kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Biasanya hari Senin Rabu sampai 30-an Bu Ita. Sekarang berapa Ustadz? 15 dengan saya, dengan Bu Nini. Dikit. Baru banyak yang berkepentingan Ustadz. Iya, sudah tidak ada PPKM nih. Iya. Berbuka puasa. Iya. Pada ke mall nih. Wattaqullaha, dan waspadalah kalian kepada Allah. Kenapa? Karena Allah melihat, mendengar, mengetahui, memberitakan. Ya, wa'lamu, dan ketahuilah. Annallaha, bahwasanya Allah bikulli syai'in, atas segala sesuatu. Pakainya tuh pakai kulli. Kulli dengan jami' tuh beda. Jami' artinya semua. Tapi kulli itu setiap. Menunjukkan rincian. Jadi setiap sesuatu dengan rinciannya itu. Alimun, maha mengetahui.
Alimun tuh bahasa kromo Inggilnya alimun tur kang maha ngudaneni gitu. Gitu Bu. Injih, leres Pak. Leres Pak Kiai. Maha mengetahui. Ya. Kalau sami'un ingkang maha midanget, Midanget. Bidang alimun tur kang maha ngudaneni.